Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hingga di pagi hari ini sampai pagi hari ini kami merasakan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan perenungan kami di pagi hari ini sebagai awal daripada hari yang akan kami lalui, biarlah ini boleh menjadi dasar kami, kekuatan dalam kami menghadapi kehidupan-kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ya, judul kita atau perenungan kita pagi hari ini saya mengambilnya dari Henok gitu ya. Tentang kekudusan, iman dan kekudusan Henok. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, bukan tokoh yang asing lagi ketika kita berbicara tentang si Henok ini gitu. Tentang bagaimana Henok mengalami pengangkatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya karena kekudusan hidupnya. Di mana Henok tidak lagi mengalami yang namanya sakit dari kematian, tetapi Henok diberikan anugerah oleh Allah itu sendiri, dan akhirnya Henok bersama-sama dengan Allah. Kita akan bersama-sama melihat di dalam Alkitab. Mungkin saya belum melampirkan ayat Alkitabnya di dalam bagian ini. Silakan Bapak Ibu buka di handphone masing-masing. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-5, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita. Karena iman Henok terangkat sebab ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian juga pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat, membangun kekudusan, membangun iman, menjaga iman kita, itu merupakan suatu perjuangan yang tidaklah mudah. Dari teladan Henok ini, kita bersama-sama belajar bagaimana kita berusaha untuk memahami apa yang menjadi kunci yang akhirnya Henok berkenan di hadapan Allah. Akhirnya bisa dikatakan Henok bergaul dengan Allah. Akhirnya kehidupan Henok di mata Tuhan menjadi kehidupan yang layak. Apa yang dilakukan Henok di dalam kehidupannya sehingga ia bisa menjaga kekudusannya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan iman, yang penuh dengan goncangan, yang membawa iman kita keluar daripada masalah, keluar daripada ketetapan kita itu, akhirnya muncul keraguan-raguan dan segala macam. Mari kita bersama renungkan. Yang pertama, yang Henok lakukan adalah hidup bergaul dengan Allah. Ayat Kejadian pasal yang ke-5 ayat 22 mengatakan tentang pergaulan Henok dengan Allah. Pasal 5 Kejadian tadi ayat yang ke-22 mengatakan dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun setelah ia memperanakan Metusala. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa gitu ya di dalam kehidupan 300 tahun Henok itu, ketika dia sampai akhirnya mempunyai anak Metusala, dia memiliki relasi yang baik dengan Allah. Alkitab bahkan mencatat itu. Bergaul berarti memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Hal ini berarti Henok memiliki relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Relasi yang bukan hanya sekedar tahu apa agama saya,
siapa Tuhan saya, tetapi relasi yang memang benar-benar sampai kepada penyerahan penuh kepada Allah yang mengatur daripada kehidupannya. Bergaul juga berarti memiliki yang pengalaman, kehidupan berpengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Baik itu di dalam suka, baik itu pun juga di dalam duka, Henokh memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, bergaul dengan Allah, mungkin ketika kita mendengar ini gitu ya, sesuatu hal yang klise mungkin gitu ya. Sesuatu yang biasalah itu, kayaknya tiap minggu saya disarankan sama pendeta saya atau di ibadah gereja selalu diingatkan tentang hal ayo bergaul dengan Allah, bergaul dengan Allah gitu. Mungkin kita menjadikan itu menjadi sesuatu hal yang itu kayak angin lalu mungkin gitu ya. Tetapi dengan bergaul dengan Allah ketika itu direspon dengan sungguh-sungguh oleh Henokh, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan Henokh, dan akhirnya justru berkenan di hadapan Allah dan Henokh diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika ini dipertanyakan kembali kepada kita, di dalam perenungan kita, apakah kita memiliki pergaulan dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, pergaulan berarti kita berpengalaman dengan Tuhan. Kita memiliki pengalaman-pengalaman di dalam suka, duka. Kita selalu ingat Tuhan di dalam hidup kita. Kita selalu menantikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita selalu memberikan apa yang menjadi harapan kita itu, kita gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan, yang pemilik daripada kehidupan. Seringkali egois kita akan lebih berperan gitu ya Bapak Ibu. Egois kita akan lebih berperan dan kita akan lebih berpikir tentang gimana ya cari solusi ketika kita dapat masalah gitu. Gimana caranya saya harus keluar dari masalah ini? Bagaimana caranya saya harus keluar dari menyelesaikan masalah pailit ini dan segala hal gitu. Kita akan lebih memikirkan apa yang menjadi potensi saya dan apa yang bisa saya kembangkan dan apa yang bisa saya kelola supaya masalah ini lalu dari saya. Seberapa banyak dari kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita datang kepada Tuhan. Pemikiran kita, ideologi kita, rencana kita itu baik, itu penting. Tetapi ideologi kita, perencanaan kita, jangan sampai itu mendahulukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang akhirnya kita menganggap bahwa tanpa Tuhan pun saya mampu menjalani kehidupan ini. Karena saya sudah merancangkan dengan baik A sampai Z. Gitu kan. Henokh menghadapi semua kehidupannya. Dia bergaul dengan Allah. Dan dia bergumul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang bersama-sama kita renungkan di pagi hari ini. Hal yang kedua yang Henokh lakukan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang kelima tadi mengatakan tentang hal ketika ia sudah bergaul dengan Allah, maka akhirnya ia berkenan kepada Allah. Berkenan di sini berarti menyenangkan hati daripada seseorang ataupun lawan daripada bicara seseorang itu tadi. Ketika Henokh bergaul dengan Allah dan Allah merasa senang di dalam kehidupan Henokh yang Henokh lakukan, maka tindakan Henokh itu berkenan kepada Allah. Ketika kita berbincang dengan orang gitu kan, maka ketika perbincangan kita itu baik, maka perbincangan itu menjadi sesuatu perbincangan yang berkenan. Berkenan dari dua belah pihak. Kita berkenan, orang lain berkenan. Allah berkenan kepada Henokh. Hidup berkenan bisa berarti kita menjalani dengan taat dan setia, serta melakukan apa yang dikehendaki Tuhan
kepada kita. Apa yang firman Tuhan berikan kepada kita, dan apa yang harus kita kerjakan itu. Berkenan kepada Tuhan berarti kita hidup seturut dengan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin hidup kita selaras dengan firman Tuhan, semakin kita berada di posisi yang memang berada kepada Allah yang memberikan satu tuntunan di dalam kehidupan kita. Bukan lagi egois kita, bukan lagi keinginan kita, bukan lagi mau saya, tetapi bagaimana mau Tuhan untuk saya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan menjadi tuntutan untuk kita. Hal yang ketiga yang kita bersama pelajari. Tadi hidup bergaul dengan Allah, hidup berkenan kepada Allah, akhirnya berdampak hidup berkenan kepada Allah, dan berkenan kepada Allah itu tidak one time visit gitu. Tetapi itu berkelanjutan, itu bersifat kontinu, itu bersifat sesuatu hal yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan Henok. Di mana tadi ayat yang ke-6 mengatakan kepada kita semua tentang hal bagaimana iman itu tidak mungkin, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Berpaling kepada Allah di sini menunjukkan kepada sesuatu hal yang dilakukan oleh Henok yang terus-menerus di dalam kehidupannya dan sungguh-sungguh. Berpaling berarti dia 180 derajat kembali atau berpaling dari apa yang ia jalani saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, mencari di sini bukan berarti masih belum menemukan, tetapi mencari di sini sudah tahu tujuan yang harus dan akan ia tuju, dan ia menjalani itu tadi. Mencari Tuhan juga menunjukkan keaktifan kita. Bagaimana kita sebagai seorang murid mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari keinginan Tuhan dari firman yang Tuhan berikan kepada kita. Mencari Tuhan berarti kita mengutamakan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Apa yang menjadi prioritas kita? Diri kita yang menghasilkan akhirnya uang, pekerjaan gitu. Ketika itu yang menjadi prioritas kita, maka tidak salah. Maka kehidupan kita akan terus tertuju kepada sesuatu hal, uang, pekerjaan, jabatan, dan segala hal itu yang akan menjadi incaran kita. Karena itu menjadi prioritas kita. Ketika kita memprioritaskan Allah di dalam hidup kita, maka segala hal yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dari hal ini kita bersama-sama belajar dan kita merenungkan apa yang Henok sampaikan, apa yang Henok alami, gitu ya. Apa yang Henok kerjakan di dalam kehidupannya, sehingga ia berkenan di hadapan Tuhan. Ia bergaul dengan Tuhan, akhirnya dia berkenan kepada Tuhan, dan perkenanan Tuhan itu, yang pergaulan dia itu adalah pergaulan yang memang sungguh-sungguh ia kerjakan untuk Tuhan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama di dalam breakout room kita adalah, bagaimana pergaulan kita dengan Tuhan? Dan apa yang menjadi tantangan kita, yang menjadi penghalang kita untuk kita bergaul dengan Allah? Dua hal ini yang bisa kita bersama-sama sharingkan, bagaimana kita bergaul dengan hubungan kita saat ini dengan Allah. Dan mungkin kita menjalani, saya komitmen, saya mau setia sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Tapi apa yang menjadi tantangan-tantangan di dalam hidup kita? Kita bisa sharingkan, dan kita bisa saling membangun satu yang lain, menjadi solusi yang terbaik untuk rekan-rekan kita di dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dari perenungan kami di pagi hari ini,
kami boleh diingatkan kembali Tuhan. Ketika Henokh bergaul dengan Allah, ia berkenan kepada Allah. Semuanya itu karena kesungguh-sungguhan yang luar biasa yang Henokh lakukan di dalam hidupnya, sehingga Allah berkenan kepadanya. Di pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali, ketika kami menjaga kekudusan kami, komitmen kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah itu terus tertanam di dalam hidup kami, dan kami boleh berkenan kembali di hadapan Tuhan. Layakan kami Tuhan, mampukan kami. Kami adalah manusia yang lemah, tapi bersama dengan Tuhan kami yakin, kami mampu dan kami bisa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.